Kiper Indonesia Cyrus Margono resmi gabung klub Liga Kosovo KF Dukakzini. Bintang Timnas Indonesia Calvin Verdong banjir pujian. Striker veteran RKC Waalwijk mengatakan bek kiri yang sangat lengkap. Media Belgia rumorkan Sandy Walsh diincar klub Asia. Welber Jardim alami cedera jelang Timnas U20 Indonesia tampil di Piala Asia U20. Apakah Patrick Kluivert panggil the next Boaz Salosa karena penyerang Timnas Indonesia pada mandul? Kiper Indonesia Cyrus Margono resmi gabung klub Liga Kosovo KF Dukakzini. Rumor ini mencuat setelah akun Instagram KF Dukakzini terpantau mengikuti akun Instagram Cyrus Margono. Dari 43 akun yang diikuti KF Dukakzini, salah satunya terdapat Cyrus Margono, ex-kiper Panathinaikos B. Cyrus Margono yang mendapatkan paspor Indonesia pada 21 Maret 2024, berstatus tanpa klub per 1 Juli 2024. Ia tidak mendapatkan perpanjangan kontrak dari klub Liga 2 Yunani Panathinaikos B, meski tampil 8 kali di musim 2023-2024. Terhitung dari 1 Juli 2024 ini, Cyrus Margono tidak memiliki klub. Banyak netizen yang menyarankan Cyrus Margono melanjutkan karir di Liga 1 2024-2025, namun tidak kesampaian. Di saat bersamaan, KF Dukakzini tiba-tiba muncul ke permukaan. Seperti yang sudah diutarakan di atas, KF Dukakzini telah mengikuti akun Instagram Cyrus Margono. KF Dukakzini tercatat sebagai salah satu anggota kasta teratas Liga Kosovo. Hingga pekan ke-18 Liga Kosovo, KF duduk di posisi 6 dengan 21 angka, terpaut 19 poin dari Drita di puncak klasmen. Di skuad KF Dukakzini sendiri terdapat 3 penjaga gawang, sebut saja Altik Mukhatiri, Arber Razari, dan Dion Elizaz. Jika benar gabung KF Dukakzini, pesaing Cyrus Margono adalah Altik Mukhatiri. Altik Mukhatiri musim ini telah 12 kali main di Liga Kosovo dan kebobolan 16 kali. Sementara itu, 2 kiper lainnya yakni Arber Bazakari dan Dion Eleza masih berusia muda, yakni 18 dan 19 tahun. Sehingga secara pengalaman Cyrus Margono masih lebih oke. Andai nanti benar bergabung dan rutin bermain, ada potensi Cyrus Margono dipanggil ke Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Saat ini, terdapat 3 kiper yang biasa menghiasi skuad Timnas Indonesia, yakni Martin Vaz, Nadeo Argawinata, dan Hernando Ari. Persaingan semakin sengit karena beredar kabar Emil Audero akan masuk menjadi calon kiper Timnas Indonesia. Bintang Timnas Indonesia Calvin Verdong banjir pujian. Striker veteran RKC Waalwijk mengatakan bek kiri yang sangat lengkap. Menurut Michael Kramer, Calvin Verdong adalah bek kiri yang sangat lengkap. Dia memberikan pujian setinggi langit kepada Calvin Verdong usai laga NEC Nijmegen kontra VSV Eindhoven dalam lanjutan Eredivisie 2024-2025. Untuk diketahui, NEC Nijmegen bermain imbang 3-3 saat menjamu VSV Eindhoven di Gover Stadion pada minggu yang lalu. Bisa dibilang, ini menjadi laga dramatis bagi Verdong dan kolega. Pasalnya, mereka sukses menyamakan kedudukan lewat 2 gol di menit-menit akhir. Alhasil, 1 poin tambahan dikantongi. Terlepas dari hasil akhir itu, Kramer menyoroti performa Avik Verdong. Di laga tersebut, dia mengakui pemain Timnas Indonesia itu memiliki paket lengkap sebagai seorang bek kiri. Tak hanya bagus saat bertahan,
atau menyerang, Verdonk juga memiliki umpan-umpan silang yang akurat. Ya, menurut saya Verdonk adalah bek kiri yang sangat lengkap. Saya pernah bermain dengannya saat dia masih sangat muda. Dia kuat dalam menyerang, memiliki umpan yang bagus dan sangat tenang saat menguasai bola, ucap Kramer. Kramer mengungkapkan Verdonk sukses menjalankan tugasnya dengan sangat baik di laga NEC Nijmegen kontra VSV Eindhoven. Pasalnya, dia berhasil membuat Johan Bakayoko mati kutu meski mencetak 1 gol di laga tersebut. Lebih lanjut, Kramer membandingkan Verdonk dengan pemain FC Twente, Anas Salah Eddine, yang saat ini sedang dikaitkan dengan VSV Eindhoven. Menurutnya, VSV Eindhoven lebih baik merekrut Verdonk karena memiliki paket lengkap ketimbang Salah Eddine. Media Belgia rumorkan Sandy Walsh diincar klub Asia. Setelah menjadi andalan Calvin Michelin cukup lama, namanya terlahan tersisih untuk mengisi sektor bek tengah. Salah satunya karena kontraknya yang akan habis pada bulan Juni nanti. Spekulasi kemudian muncul bahwa Sandy Walsh akan segera meninggalkan Liga Belgia. Media asal Belgia, Gazet van Antwerp, memberikan analisa terkait masa depan Sandy Walsh. Mereka menilai bahwa bek timnas Indonesia tersebut terbuka dengan tantangan yang ada. Menerima tawaran dari klub lain bisa jadi jawaban tepat untuk masa depan sang pemain. Selain itu, masalah taktikal jadi alasan paling krusial untuk mendepak sang pemain. Kondisi ini berbeda dengan rekannya yakni Julien Ngoy yang memilih untuk bertahan di bangku cadangan. Salah satu rumor yang beredar adalah dia bisa saja melanjutkan karir ke Asia. Berkaca dari kasus Jordi Amat, sang pemain memilih melanjutkan karir di Liga Malaysia menuju Johor Darul Takzim. Saat itu, Johor Darul Takzim mengambil pilihan tersebut karena ingin mempelajari sepak bola Asia dan memberikan banyak kontribusi ke timnas. Apalagi umurnya sudah tidak lagi muda dan berkarir di Eropa akan semakin sulit. Alasan lain adalah bursa transfer Asia masih terbuka dan ini bisa menjadi kesempatan bagi Sandy Walsh untuk pindah. Menariknya, pemain berusia 29 tahun ini sempat mengutarakan niatnya bermain di Asia. Dua kompetisi yakni Liga Korea dan Liga Jepang akan jadi destinasinya suatu saat nanti. Menurutnya, liga tersebut jadi yang terbaik di Asia dan jadi sebuah kehormatan bisa bermain di sana. Welber Jardim alami cedera jelang timnas U20 Indonesia tampil di Piala Asia U20. Pelatih timnas U20 Indonesia Indra Syafri memberikan kabar terbaru terkait kondisi pemainnya jelang tampil di Piala Asia. Kata Indra Syafri, ada salah satu pemain yang mengalami cedera. Pemain tersebut adalah Welber Jardim. Indra Syafri mengatakan bahwa Welber Jardim mengalami cedera pinggul. Mantan pelatih Bali United itu tidak menyebutkan kapan Welber Jardim mengalami cedera. Sebelumnya, Welber Jardim sempat dimainkan oleh Indra Syafri dalam turnamen internasional di Sidoarjo. Sepertinya, cedera yang menimpa Welber Jardim baru didapatkan selepas timnas U20 Indonesia kembali ke Jakarta. Welber Jardim sempat menjalani pemeriksaan untuk mengetahui seberapa parah cederanya tersebut. Hasilnya, cedera pinggul Welber Jardim sudah mulai membaik, namun kondisinya belum 100%. Termasuk cedera Jens Rapen yang sudah pulih. Jens Rapen sebelumnya mengalami cedera pada kakinya. Ia sempat absen dalam beberapa pertandingan timnas U20 Indonesia di Sidoarjo. Indra Syafri mengatakan bahwa timnas U20 Indonesia sudah berada di Jakarta sejak Senin kemarin. Garuda Muda akan terus berlatih di Jakarta sampai Sabtu. Satu hari kemudian, timnas U20 Indonesia akan berangkat ke Shenzhen, China untuk bertarung di Piala Asia U20. Timnas U20 Indonesia tergabung ke dalam grup C bersama Uzbekistan, Irak, dan Yaman.
Apakah Patrick Kluivert panggil the next Boaz Salosa karena penyerang timnas Indonesia pada mandul? Ya, the next Boaz Salosa yang dimaksud adalah winger Persipura Jayapura, yaitu Ramai Rumakik. Bersama Persipura Jayapura di Liga 2 2024-2025, pesepak bola 22 tahun ini mengemas 13 gol dan 4 assist hanya dari 15 penampilan. Untuk 2025, ex pemain timnas Indonesia di era-era awal kepelatihan Shin Tae-yong mengemas 2 gol dari 3 pertandingan bersama skuad Mutiara Hitam. Sayangnya, gol-gol Rumakik belum cukup mengantarkan Persipura Jayapura berjuang di jalur promosi ke Liga 1 musim depan. Persipura Jayapura harus berjuang di babak menghindari degradasi di Liga 2. Persipura Jayapura tergabung di grup K bersama Persikas, Persipa, Persipal, dan Rans Nusantara. Ada 5 pemain yang sering mengisi lini depan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Mereka ialah Ragnar Orotmangun, Ramadan Sananta, Dimas Derajat, Rafael Struijk, dan Hoki Caraka. Uniknya, nama-nama di atas kompak minim mencetak gol musim ini. Ramadan Sananta dan Hoki Caraka baru mengemas 3 gol bersama klub masing-masing. Sementara Dimas Derajat baru mendulang 2 gol bersama Persib Bandung. Catatan lebih parah dibuat Rafael Struijk dan Ragnar Orotmangun, yang mana sama-sama baru mencetak 1 gol musim ini. Bagaimana dengan calon penyerang timnas Indonesia yang gabung pada Maret 2025, yaitu Ole Romeni? Ya, penyerang anyar Oxford United ini masih kesulitan mencetak gol. Ole Romeni baru mengemas 3 gol, dan itu semuanya dicetak bersama klub terdahulunya FC Utrecht. Sementara bersama Oxford United, Ole Romeni sama sekali belum mencetak gol dari 3 pertandingan. Terbaru, pesepak bola 24 tahun ini hanya main 3 menit saat Oxford United kalah 1-0 dari Burnley. Sekarang tugas Patrick Kluivert mengeluarkan kemampuan terbaik dari para penyerang timnas Indonesia. Pengalamannya yang pernah berstatus salah satu penyerang terbaik di dunia mesti ditularkan kepada Ragnar Orotmangun dan kawan-kawan. Kevin Dix beberkan alasan bergabung Mönchengladbach demi bekal sebelum pensiun. Borussia Mönchengladbach resmi merekrut Kevin Dix dengan status bebas transfer. Pemain 28 tahun tersebut akan bergabung pada Juli yang akan datang. Sebelum memutuskan masa depannya di Borussia, dirinya hanya harus berpikir beberapa hari. Dia duduk bersandar di kursinya di hotel di La Manga, tempat FC Copenhagen mengadakan camp pelatihan. Dia akan segera memasuki periode terakhirnya di klub pada musim 2024-2025. Ketika musim berakhir, masa depannya akan berada di Borussia Mönchengladbach. Bahwa FC Copenhagen dan Kevin Dix akhirnya berpisah adalah hal yang tak terelakkan karena berbagai alasan. Beberapa di antaranya ingin ia ceritakan dengan jujur, namun tidak semuanya. Ya, saya bersenang-senang di klub ini, menjadi bagian dari Liga Champions, dan itulah semua yang Anda impikan sebagai seorang anak. Namun pada akhirnya semuanya harus berakhir, ujar Kevin Dix. Salah satu alasannya untuk tidak melanjutkan karir bersama FC Copenhagen adalah kesepakatan soal kontrak baru. Salah satu adalah faktor finansial yang jadi halangannya untuk tetap lanjut di ibu kota Denmark tersebut. Pemain timnas Indonesia tersebut sudah memikirkan bekal kehidupannya setelah pensiun sebagai pemain sepak bola. Kevin Dix mengatakan, jelas bahwa sebagainya adalah tentang aspek keuangan. Karena meskipun FC Copenhagen adalah proyek yang fantastis, itu hanyalah sesuatu yang harus dipikirkan dalam kaitannya dengan keluarga saya sendiri. Bagi saya, penting juga untuk memikirkan kehidupan saya setelah sepak bola.
Kisah miris Arkan Kaka masuk timnas Indonesia senior tapi dicampakkan dari timnas Indonesia U20. Selasa 4 Februari 2025 malam, pelatih timnas Indonesia U20 Indra Sapri mengumumkan daftar 23 pemain yang diproyeksikan membela skuad Garuda Nusantara. Nama-nama top disertakan pelatih Indra Sapri seperti Kadek Arel, Alvarez Buffon, Welber Jardim, Donny Tri, hingga bomber berdarah Belanda Jens Raven. Namun, dalam skuad akhir tersebut tak ada nama pemain top lain seperti Meshal Hamzah, Rizky Afrizal, dan Arkan Kaka. Terkhusus Arkan Kaka, gagal masuknya penyerang bertinggi badan 188 cm ke skuad Piala Asia U20. Sejatinya sudah diprediksi dari kiprah timnas Indonesia U20 di U20 Challenge Series 2025 yang lalu. Dari 3 laga yang dijalani di timnas Indonesia di ajang tersebut, Arkan Kaka hanya main 1 kali. Ironisnya, penyerang Persis Solo ini cuma bermain 45 menit saat timnas Indonesia kalah 2-0 dari Suriah. Sementara saat timnas Indonesia tumbang 1-0 dari Yordania, Arkan Kaka cuma duduk manis di bangku cadangan. Kondisi lebih parah lagi dialami Arkan Kaka saat timnas Indonesia menang 4-0 dari India. Di laga tersebut, Arkan Kaka bahkan gagal masuk skuad, alias hanya duduk manis di tribun penonton. Alih-alih mempercayakan Arkan Kaka, Indra Syafri condong menunjuk Jens Raven atau Muhammad Ragil untuk mengisi di depan skuad Garuda Nusantara. Meski begitu, ini bukanlah akhir dari segalanya bagi Arkan Kaka. Berhubungan usianya masih 17 tahun, kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia U20 masih terbuka lebar. Jika timnas Indonesia U20 lolos Piala Dunia, Arkan Kaka bisa saja dipanggil kembali oleh Indra Syafri. Hamdan Hamedan bocorkan sosok pemain grade A yang diincar oleh Sinteyong. Staf ahli Menteri Pemuda dan Olahraga Hamdan Hamedan membagikan cerita soal munculnya sosok Miliano Jonathans yang sangat diinginkan oleh Sinteyong, masih menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Hamdan Hamedan pertama kali menemukan bakatnya sejak pertama kali diperbantukan untuk membantu persiapan timnas U20. Kala itu, timnas U20 Indonesia dipersiapkan untuk tampil di Piala Dunia U20. Mencari sosok pemain di bawah 20 tahun untuk bisa membela timnas Indonesia sangat tidak mudah. Namun, dirinya mendapatkan banyak data pemain keturunan Indonesia berkat jarangnya sebagai pengurus salah satu organisasi diaspora Indonesia. Miliano Jonathans merekomendasikan sosok Miliano Jonathans sebagai pemain grade A kepada tim pelatih timnas Indonesia. Pasalnya, Miliano Jonathans sudah menunjuk banyak kualitas sejak usia muda. Jonathans juga pernah mengukir penampilan di Eredivisie atau kasta tertinggi Liga Belanda saat memperkuat Vitesse. Miliano sudah mendapatkan kontrak profesional yang jadi salah satu syarat utama masuk radar naturalisasi. Sinteyong sempat tertarik untuk naturalisasi Miliano Jonathans. Selain itu, gaya mainnya mirip dengan legenda timnas Belanda Arjen Robben. Terkini, Miliano Jonathans sudah dihubungi oleh Sinteyong untuk membela timnas Indonesia sebelum hijrah ke FC Utrecht awal tahun 2025 ini. Dirinya masih menunggu hingga akhir musim 2024-2025 untuk menentukan karir transisionalnya. Patut kita nantikan apakah benar Miliano Jonathans akan memilih timnas Indonesia di akhir musim nanti. Pembelaan Erick Thohir soal Ole Romeni yang belum cetak gol di Liga Inggris. Sebagai informasi, Ole Romeni resmi bergabung dengan Oxford United pada 5 Januari lalu. Pemain berposisi sebagai penyerang itu sejauh ini telah dipercayai tampil sebanyak 2 kali di Championship Inggris
2024-2025. Sayang, Ole Rameni belum bisa memberikan kemenangan bagi Oxford United. Pemain berusia 24 tahun itu hanya mampu mempersembahkan 2 hasil seri. Ole Rameni juga gagal mencetak gol dari 2 laga tersebut. Hal ini rupanya tak membuat Erick Thohir khawatir. Erick Thohir mengaku mendapat bocoran dari pelatih Oxford United bahwa Ole Rameni selalu tampil apik meski gagal mencetak gol. Perlu diketahui, Ole Rameni hampir pasti bakal menjadi bagian timnas Indonesia. Pemain kelahiran Belanda itu kini tinggal menjalani sumpah WNI untuk berseragam skuad Garuda. Erick Thohir berharap Ole Rameni dapat membuat timnas Indonesia semakin kuat. Sementara itu, Ole Rameni berpeluang bisa menjalani debut bersama timnas Indonesia pada bulan Maret mendatang. Tim asuhan Patrick Kluivert nantinya akan melakoni 2 laga. 2 laga tersebut yakni melawan Australia dan Bahrain. Ini merupakan laga lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tak hanya Zulkifli Syukur, Kurniawan Dwi Yulianto juga jadi kandidat asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Salah satu kandidat yang telah melakukan seleksi sebagai asisten pelatih lokal untuk timnas Indonesia adalah Zulkifli Syukur. Pelatih Persela Lamongan di Liga 2 2024 hingga 2025 ini mengunggah foto bersama Patrick Kluivert dan jajaran asisten pelatih timnas Indonesia seperti Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald van den Burg. Menyusul unggahan tersebut, Sumarji berbicara belak-belakan terkait asisten pelatih lokal untuk timnas Indonesia ini. Menurutnya untuk posisi asisten pelatih lokal memang tersedia 2 tempat. Oleh karena itu, seleksi ini dilakukan dengan cermat untuk memilih siapa yang terbaik. Hari ini kami menyeleksi asisten pelatih lokal dan besok untuk pelatih fisik, ujar Sumarji. Pria yang juga menjabat sebagai manajer timnas Indonesia ini mengatakan bahwa seleksi dilakukan lama 2 hari. Apabila sudah ada yang terpilih, orang-orangnya akan diumumkan secara resmi oleh PSSI. Dari beberapa nama yang mengikuti seleksi itu, tentu nanti akan diumumkan secara resmi oleh PSSI, jelas Sumarji. Yang pasti dari proses seleksi itu pasti akan dipilih orang yang terbaik dari yang terbaik, ucapnya. Dari beberapa nama yang beredar, Sumarji membeberkan ada 2 orang yang menjadi kandidat bakal mengisi posisi sebagai asisten Patrick Kluivert. Ada nama Zulkifli Syukur dan Kurniawan Dwi Yulianto. Seperti diketahui, Kurniawan Dwi Yulianto belum lama ini meninggalkan klub asal Italia, Como 1907, dan telah diumumkan bergabung ke timnas U20 Indonesia. Dia menjadi asisten Indra Syafri di timnas U20 Indonesia. Akan tetapi, Kurniawan Dwi Yulianto juga ikut dalam seleksi untuk menjadi asisten pelatih timnas Indonesia senior. Apalagi, Kurniawan juga diketahui telah memiliki lisensi kepelatihan AFC Pro. Oleh karena itu, dia juga mengikuti seleksi untuk bisa menjadi asisten pelatih timnas Indonesia nantinya. Kurniawan juga salah satu kandidat yang saat ini ikut seleksi untuk posisi asisten tim senior, kata Sumarji. Sekali lagi, saat ini semua sedang menjalani seleksi, tegasnya. Sumarji mengatakan bahwa ada beberapa nama yang memang telah mengikuti seleksi ini. Nanti orangnya akan diumumkan oleh ketum PSSI kalau sudah ada hasilnya, tuturnya. Patrick Kluivert cari pelatih fisik dari Indonesia untuk skuad Garuda. Juru taktik asal Belanda itu akan mencari pelatih fisik lokal asal Indonesia. Proses pencarian pelatih fisik itu sudah mulai dilakukan oleh Patrick Kluivert. Ia memanggil beberapa nama pelatih lokal untuk diinterview. Sebelumnya sudah ada nama Zulkifli Syukur yang mendapatkan kesempatan untuk bertemu Patrick Kluivert. Zulkifli Syukur tidak hanya bertemu Patrick Kluivert saja. Pelatih Persela Lamongan itu juga berbincang dengan asisten pelatih timnas Indonesia lainnya seperti Alex Pastoor, Gerald van den Burg, dan Danny Lanzat. Hadir juga pelatih kiper timnas Indonesia, Stuart Woudenberg, yang sebelumnya bertugas untuk Dewa United. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan bahwa selama 2 hari sejak kemarin proses pencarian asisten pelatih lokal untuk timnas Indonesia sedang berlangsung. Kemarin itu mencari asisten pelatih lokal dan sekarang asisten pelatih fisik. Dari beberapa yang diseleksi, hasilnya nanti akan diumumkan resmi oleh PSSI, kata Sumarji.
Ada 10 nama pelatih lokal yang diseleksi oleh Patrick Kluivert. Untuk nama-namanya Sumarji tidak mau menyebutkan. Yang pasti proses seleksi ini dipilih dari yang terbaik, kata Sumarji. Selain Zulkifli Syukur, ada Kurniawan Dwi Yulianto yang juga dipanggil. Kurniawan Dwi Yulianto saat ini sudah menjadi pelatih penyerang Timnas U20 Indonesia. Tampaknya ia diminta untuk membantu Timnas U20 Indonesia terlebih dahulu yang akan tampil di Piala Asia U20 2025. Setelah itu ia akan bertugas bersama Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Patrick Kluivert nantinya akan memilih 2 pelatih lokal yang dibawanya ke Timnas Indonesia. Kurniawan Dwi Yulianto juga salah satu kandidatnya yang sekarang ikut seleksi untuk asisten pelatih Timnas Indonesia. Sekali lagi, saat sekarang ini semua sedang seleksi. Nanti hasilnya akan diumumkan oleh PSSI, tutup Sumarji.